Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu kelas 8 yaitu tentang perilaku jujur dan adil. Melanjutkan untuk materi yang kemarin kan kita sudah mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kita memasuki pada materi yang ketiga, yaitu perilaku jujur dan adil. Terlebih dahulu saya absen, dimulai dari absen yang nomor 1, yaitu atas nama Muhammad Andika. Hadir. Yo, hadir ya. Yo, berikutnya nomor 2 atas absen nomor 2 ini siapa? Muhammad Kukuh. Ada. Yo, berikutnya absen nomor 3 ada yang namanya Muhammad Zailani. Mana? Nah, alhamdulillah semua hadir ya, tidak ada yang tidak masuk ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk materi tentang jujur dengan adil, di sini nanti saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu buat kalian. Kira-kira sebelum pelajaran kita mulai, salah satu dari kalian mungkin ada yang bisa menjelaskan apa arti dari jujur. Yo, siapa yang bisa angkat tangan? Yo, siapa yang bisa angkat tangan? Yo, jangan takut salah. Yo, apa yang dikatakan dengan jujur? Yo, angkat tangan. Yo, jangan malu. Ya, kamu yang baju merah. Nah, siapa nama kamu? Yo, apa yang kamu tahu tentang jujur? Jujur itu apa? Jangan malu. Jujur itu apa? Perbuatan yang perbuatan yang tidak berbohong. Yang kamu itu siapa? Yang atas itu siapa? Ah, yang namanya V2038 itu siapa? Ya. Coba kamu jelaskan arti dari jujur. Jujur itu apa? Jujur adalah persamaan antara apa? Persamaan antara apa? Antara ucapan dan perucapan. Kira-kira antara ucapan dengan itu kok sesuai? Itu arti dari jujur. Ulangi sekali lagi. Tadi apa yang dikatakan sebagai jujur tadi? Persamaan antara dan Yuk, berikutnya tentang adil. Ya, kalian sudah pernah mendengar toh yang dikatakan sebagai adil? Yuk sekarang, yuk kamu itu yang berada di dekat itu apa kaca itu, yuk kamu siapa namanya?
Yo. Siapa? Oh, yo. Yo. Coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan adil. Apa? Adil itu apa? Adil adalah, adil adalah, yo, jangan salah. Kalau salah, ya, baik. Yo, adil itu apa? Adil adalah meletakkan segala sesuatu sesuai atau sehingga yang dikatakan sebagai adil itu adalah meletakkan segala sesuatu itu sesuai dengan tempatnya. Itu pengertian dari adil. Kita sudah mendapatkan dua buah materi tadi. Nomor satu yaitu pengertian dari jujur. Jujur tadi itu adalah persamaan antara perbuatan dengan ucapan. Suatu misalkan, kalau ada seseorang yang mengucapkan saya mempunyai permen, itu berarti harus disesuaikan dengan perbuatannya. Berarti orang tersebut itu harus benar-benar mempunyai permen, tidak boleh berbohong. Itu pengertian dari jujur. Sehingga kalau yang dikatakan sebagai adil itu adalah menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Suatu misalkan itu gini, misalkan adil itu antara misalkan ada dua orang bersaudara. Dua orang bersaudara itu, yang satu misalkan sudah menjadi mahasiswa karena kuliah di kampus terkenal, sedangkan adiknya masih sekolah TK. Apakah yang dikatakan adil itu harus sama? Misalkan kalau dikasih uang jajan, misalkan adiknya yang masih TK itu dikasih uang jajan 5.000. Apakah kakaknya itu yang sudah menjadi siswa itu jajannya juga harus 5.000? Nah, tidak toh? Nah, itu artinya itu tidak harus sama. Yang penting yang dikatakan jujur itu berarti harus menempatkan sesuai dengan tempatnya. Suatu misalkan ada dua orang bersaudara, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Apakah adil itu harus sama? Misalkan oleh orang tuanya itu mau diberi baju, mau dibelikan sepatu. Lah apakah modelnya itu sama? Kan tidak. Mosok kalau yang perempuan dikasih rok itu yang adiknya yang laki-laki juga dikasih rok, tidak toh? Nah, makanya adil itu tidak harus sama. Sehingga yang adil itu kita harus menempatkan itu sesuai dengan tempatnya. Itu pengertian dari adil. Yo, sekarang coba kalau disuruh memberi contoh. Yo, coba dimulai dari siapa itu? Ini. Siapa? Kamu siapa? Coba kamu kasih contoh tentang jujur. Yo satu persatu, yo siapa yang bisa angkat tangan? Yo jangan takut salah. Yo, yo kamu itu yang di bawah jam dinding itu siapa? Yang dekat jendela itu loh. Coba mukanya diperlihatkan.
Yo mukanya diperlihatkan, mukanya heeh, mung ketara bocah ganteng-ganteng. Yo, rasa isi. Ayo coba kamu, siapa itu yang HP-nya Infinix itu siapa? Yo coba kamu kasih contoh jujur itu contohnya apa? Ayo, jangan malu. Coba contoh yang jujur apa? Oh, tidak, jangan malu. Kok tidak tahu? Heeh, berarti contoh misalkan kamu kalau menemukan uang di jalan, kira-kira apa yang kamu lakukan? Ayo dijawab coba. Kalau kamu menemukan uang di jalan, kira-kira apa yang kamu lakukan? Yuk apa? Ayo coba dijawab, yuk. Ya mungkin temannya, yuk yang lain. Coba apa contohnya? Contoh dari jujur. Tadi apa? Misalkan kalau kamu menemukan uang di jalan, apa yang kamu lakukan? Apakah dengan tengok kanan, tengok kiri, tidak ada yang melihat, lalu kamu ambil, akhirnya menjadi milikmu? Iya atau tidak? Kalau iya coba mengangguk-angguk, kalau tidak coba geleng-geleng kepala. Nah, tidak. Lalu bagaimana? Nah, setidaknya ditawarkan kepada masyarakat secara umum, diberitahukan. Misalkan, yuk siapa yang merasa kehilangan uang. Nah, itu kalau memang itu ada yang merasa kehilangan, itu ditanya, kamu kehilangan uang berapa? Kamu kira-kira perjalanan dari mana? Kira-kira itu uang beneran atau tidak? Jangan-jangan orang tersebut ngaku kalau punya uang. Sehingga makanya itu caranya berarti harus apa? Ditanya terlebih dahulu. Tapi kalau ternyata jawabannya kok benar, mungkin kamu menemukan di jalan itu, tapi orangnya itu mengatakan perjalanan kok lewat situ. Berarti kemungkinan itu benar, termasuk jumlahnya. Kalau jumlahnya yang hilang dengan yang kamu temukan itu kok kebetulan sama, insya Allah itu juga uangnya berarti harus kamu kembalikan kepada yang punya. Itu contoh dari sifat jujur. Contohnya jujur, contohnya apa lagi? Yuk saat ujian, yuk. Ngapain kalau saat ujian? Yuk saat Oh, tidak mencontek. Ya, bagus sekali. Saya kasih jempol. Betul. Itu berarti salah satu contoh jujur itu ketika ulangan harian itu tidak mencontek. Itu contoh dari perbuatan jujur. Apalagi yuk siapa yang bisa memberi contoh dari sikap jujur? Yuk siapa? Yuk siapa yang bisa? Siapa lagi? Contohnya misalkan kalau ada apa itu? Misalkan di suatu pemerintahan misalkan atau mungkin secara mudahnya kamu ditunjuk sebagai bendahara kelas secara mudahnya. Kira-kira apakah laporan dengan sesungguhnya itu harus kamu sesuaikan? Itu juga salah satu contoh dari perbuatan
Jujur. Misalkan pengeluaran di dalam kelas itu dalam 1 bulan misalkan habis uang 50.000, apakah kamu juga harus mengakui 50.000? Nah, itu contoh dari perbuatan jujur. Misalkan untuk membeli peralatan kelas itu kalau 50 berarti kamu juga harus melaporkan juga 50. Tidak boleh wong kelasnya itu menghabiskan uang 50.000 tapi ternyata di dalam laporan ngaku-ngaku itu 60. Katanya badinya 10.000. Katanya itu untuk siapa? Sing tukang ngurusi saben dino. Lah, kayak gitu itu bukan perbuatan jujur. Itu merupakan perbuatan yang dilarang. Itu merupakan akhlak yang tercela. Tidak boleh. Sehingga kalau kamu dalam kelas, kau sebagai bendara, kalau menghabiskan uang 50.000 diambil dari kas kelas, itu digunakan untuk peralatan sekolah atau di dalam kelas kamu, maka kamu harus sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai mengada-ada. Termasuk yang namanya adil. Adil itu tadi sudah toh. Adil itu artinya menempatkan sesuai dengan tempatnya. Contohnya kalau kamu misalkan di dalam rumah tangga, ada yang sebagai bapak, ada juga yang sebagai ibu, atau mungkin itu kamu yang sebagai anak. Itu adil itu tidak harus sama. Contohnya itu di dalam hal pekerjaan. Mungkin itu bapak kamu itu disuruh apa kerjanya yaitu mencari nafkah, sedangkan ibumu itu yang masak di rumah. Sedangkan kamu itu tugasnya di rumah itu membantu kedua orang tua kamu. Itu salah satu contoh dari perbuatan yang adil. Makanya adil itu tidak harus sama, harus apa tadi? Menempatkan sesuai dengan tempatnya. Misalkan gitu ya. Yo saya tanya kembali jangan malu. Silakan menjawab dimulai dari yo siapa itu tadi yang baju merah? Yo sekarang saya tanya. Apa tadi yang dikatakan sebagai jujur? Yo jujur tadi apa? Persamaan antara per perbuatan dan Nah, persamaan antara ucapan dan perbuatan. Ayo coba diulang lagi. Apa pengertian dari jujur, yuk? Apa tadi? Persamaan antara persamaan antara persamaan antara persamaan antara perbuatan dengan yo supaya bisa yo. Yo diulangi sekali lagi. Yo siapa temannya yang bisa menjawab? Apa tadi yang dimaksud dengan jujur? Yo siapa yang bisa? Yang bisa dapat hadiah. Ini hadiahnya di dalam saku saya ini.
Ada uang 5.000. Yo siapa? Yo jangan malu. Ah, yo siapa? Angkat tangan. Yo jangan malu. Ayo jangan malu. Yo siapa yang pisang? Yo, kalau begitu diucapkan bersama-sama ya. Yo, 1, 2, 3. Jujur adalah persamaan antara penghubung. Ayo sekali lagi. Jujur itu apa? Per Ah, yo pintar yo tepuk tangan. Ya jangan malu, wong asline yo pinter kabeh. Yo berikutnya, apa tadi yang dikatakan sebagai jujur? Yo siapa yang bisa angkat tangan? Yo jujur, apa jujur sudah, adil. Yo siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan adil tadi? Meletakkan sesuatu sesuai sesuai. Nah, yuk sekali lagi apa tadi yang dikatakan sebagai adil tadi apa? Meletakkan sesuatu. Nah, pintar. Yo tepuk tangan. Nah, itu yang dimaksud dengan adil. Nah, yus, tadi contoh dari sifat jujur tadi apa? Yo satu. Yo coba, Andika, yo. Kok tolah tulih kemana? Ayo coba Andika, contoh dari perbuatan jujur itu apa? Nah, tadi apa? Satu ulangan? Saat ulangan? Saat ulangan tidak boleh mencontek. Apalagi contohnya tidak bertidung. Itu contoh dari perbuatan jujur. Sehingga apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu ucapkan itu harus sesuai. Contohnya lagi termasuk kamu kalau minta izin kepada orang tua kalian. Kalau memang ingin pergi ke rumah kakeknya, itu harus ke rumah kakeknya. Katanya izinnya ke rumah kakeknya, tak taunya bermain ke rumah temannya. Nah, itu bukan merupakan perbuatan jujur. Nggak boleh, ya. Harus sesuai apa yang kamu ucapkan dengan apa yang kamu perbuat. Nah, termasuk itu dulu Nabi Muhammad itu karena jujur sehingga tidak pernah berbohong. Sehingga Nabi Muhammad itu sebelum menjadi rasul itu sudah mendapatkan gelar Al-Amin karena itu dapat dipercaya. Termasuk sahabat Nabi. Yo siapa yang tahu sahabat Nabi yang mendapatkan gelar As-Siddiq karena selalu apa? Jujur, selalu meyakini bahwa apa yang diperbuat oleh Rasulullah itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Termasuk ketika Nabi Muhammad perjalanan waktu satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sab yang ke-7 atau peristiwa Isra
Kalau dulu itu memang sangat sulit sekali dipercaya. Berbeda dengan sahabat Nabi yang ini. Karena beliau itu menjadi sahabatnya, sehingga apa yang diucapkan Rasulullah itu tidak pernah berbohong, oleh sahabatnya itu langsung dipercaya. Yo, siapa yang tahu siapa nama sahabat Nabi yang mendapatkan gelar As-Siddiq? Yo, siapa? Siapa yang tahu? Coba dimulai. Ya kamu. Yang ini siapa? Ya kamu yang baju warna apa itu? Coklat. Heeh. Yo, siapa sahabat Nabi? Pernah mendengar sahabat Nabi yang menjadi khalifah yang pertama? Sahabatnya Nabi siapa? Abu? Abu? Abu Bakar. Yang selalu mempercayai Nabi Muhammad itu namanya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Karena percaya kepada Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, selalu jujur, sehingga sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq. Gitu loh ya. Ya, mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini, dan semoga pada pertemuan berikutnya kita bisa berjumpa kembali walaupun lewat jarak jauh, karena ya memang gini, ini sekolahnya masih menggunakan daring. Ya semoga saja itu Allah itu segera menghilangkan ujian bagi kita semua berupa COVID ini, dan jangan lupa kalian menjaga kesehatan kalian. Mungkin dari saya sampai di sini. Kalau ada salahnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.